Kita mulai live malam ini dengan ngebahas IHSG dulu ya. Gak capek jadi pembicara di GPA langsung live. Enggak sih, gak capek sih, karena di Solo. Kalau di Jakarta mungkin capek di jalan. Happy aja sih. Hai, yang di Tok, aku lagi live di Igoi. Dan di Igoi ada chartnya ya. Ada chartnya di Igoi. Acara tadi lancar. Ada zoomnya juga loh, ngomong-ngomong. Oke. Halo 50 Min, halo semuanya. Oke, IHSG, gimana kabarnya? Yang di Igoi ada chartnya. Jadi kalau kamu ada chart bisa ke Igoi, lihat di sini. Ini IHSG-nya turun. Ada yang bilang, wah bahaya nih turunnya. Turunnya normal, biasa aja, gak usah takut. IHSG bahaya nih, itu ya. Rupiahnya nanti melemah lagi. Rupiah tuh udah menguat loh, beberapa waktu kemarin tuh nggak ada yang perhatiin kan. Nah ini malah menguat lagi gitu. Jadi rupiahnya masih menguat lagi di sini gitu. Bisa kalau ini kan kemarin ketahan support ya, USD-nya. Terus dia breakdown lagi, USD-nya bisa ke 16.056 sih, bisa ke 16.000 sih ini. Jadi ya anyway, nggak usah takut, IHSG turun ini biasa aja. Oke. Nah, teman-teman perhatikan ini bisa turun sampai ke berapa? IHSG bisa turun sampai ke 7172-an dalam waktu dekat ini. Oke, halo yang di Tok, bisa ke Igoi untuk lihat chartnya ya. Oke, terus hari ini yang bikin market bergerak mix itu apa aja? Coba mari kita lihat saham BBNI hari ini sempat naik 3, sebentar ya. Salah. Sempat turun naik dikit, sempat naik dikit sih, dibuka di atas dikit ini tadi, naik dikit terus kemudian turun ya. Suku bunga hari ini ditahan ya, rupiahnya menguat lagi gitu. Terus bakal kemana IHSG-nya? IHSG bakalan berpotensi turun sampai ke 71, 72, tadi aku udah bahas itu. Terus kita lihat yang bikin IHSG hari ini turun, itu ada saham brandnya terjun bebas. Sampai kemana? Bakalan kemana? Wah, ini volume transaksi hari ini masih gede, jadi brandnya masih bisa lanjut turun lagi. Siapa di sini yang punya brand? Mulai waspada ya, waspada. Kurangin posisi, exit. Kalau udah kayak gini, ini distribusi. By the way, timingnya udah habis. Tadi waktu aku lagi seminar di GPA, dia bilang, wah aku tuh sempat cuan loh 400% dari brand. Dan mungkin dia lagi nonton ini. Ya intinya dulu boleh cuan, sekarang lagi distribusi. Kita nggak sentimen sama sahamnya, tapi kita ngelihat timing aja. Timingnya intinya sekarang lagi waktunya distribusi. Oke, terus jadi hindarin. Terus kemudian saham cuan gimana? Ini Petrindo Jaya Kreasi, ini patternnya juga lagi bearish, jadi meskipun dia kena support, hati-hati atau hindarin dulu. Terus kemudian aku mau bahas saham bankingnya menguat ya, jadi bankingnya menguat. Kita lihat BMRI, Bank Mandiri. Siapa yang jadi tukang cuci piring di brand? Pestanya udah selesai, jadi datang belakangan jadi cuci piring kayak gitu ya. Oke, BMRI naik dikit doang. Ini deket resisten juga, wait and see dulu aja. Nggak usah dikejar di atas. Terus TLKM hari ini naik. Ini dia sempat breakout dari pattern inverse head and shoulders. Ini shoulder kiri, ini shoulder tengah, shoulder kanan, breakout, terus retrace. Hari ini mantul, di M-Trade masih ada, jadi tinggal nge-hold aja. Terus kemudian selain itu hari ini ada beberapa saham consumer good yang aktif. Aku mau bahas ICBP, banyak banget yang nanya consumer goods gimana. Hari ini ICBP-nya ada breakoutnya tadi dari resistance 10675. Ini level tertingginya dari 13 Juni, 14 Juni. Potensi naik sampai 11.150 dalam jangka waktu pendek. Disclaimer on, batasi resiko kalau turun di bawah 10.300. Oke, thank you semuanya yang udah support ya. BBRI apa sudah mantul?
Ya lagi ya, jangan bosan-bosan yang di Igoy yang dengerinnya. Yang di TokTok aku lagi share chart di Igoy. Oke, terus BBRI gimana kabarnya? BBRI apakah sudah mantul? Justru malah BBRI waktunya retrace, normal retracement. Kira-kira bakalan retrace sampai berapa sih? Expectation sih sampai 4.600-an, tapi kayaknya nggak bakalan sampai di level itu ya. BI tadi nahan suku bunganya. Terus kemudian kita mau lihat saham Astra International gimana kabarnya, ASII, Indofood nanti aku bahas juga. Ya, jadi Astra International ini ada pattern candle bullish harami. Bullish harami itu di sini kayak perut, ya ini warna hijau, ini merah, yang hijaunya di belakang ini kayak gini. Ini tanda dia mau naik sebenarnya, tapi karena dia sideways, ya kita nggak terlalu bullish buat ASII hanya karena satu candle ini aja. Ya, jadi untuk Astra International, M-Trade udah ada review buy beberapa waktu yang lalu, tapi kita nggak mention terus, artinya nggak di remind beli terus, kita mau wait and see dulu, oke? Nah, terus kita mau ke saham tech related. Indofood dulu deh, tadi udah bahas ICBP, aku mau bahas Indofood dulu. Consumer good yang jarang banget aku bahas, hari ini mantul juga, jadi Indofood ini lagi mantul dari area supportnya 5875. Ini support sideways-nya dia ada beberapa support, ada di 5875, di bawah sini ada 5925. Sorry, hari ini dia mantul dari 5925, bukan 5875. Terus bakalan kemana? Bakalan nutup gap dulu di 6100, bisa sampai ke level 6225 sampai 6275. Kira-kira kayak gitu. BRPT gimana nanti ya? Aku lagi mau bahas beberapa saham sektor consumer goods dulu. ICBP dan Indofood ini udah mulai aktif, jadi bisa mulai di watch gitu. Terus kemudian HMSP ini kemarin sempat breakout dari pattern V-shape recovery. Sekarang lagi sideways, potensial dia patternnya akan jadi mirip kayak INTP. Beda sektor, cuman saya mau kasih lihat aja kira-kira dia bakalan gimana. Dia bakalan sideways sih HMSP-nya. Oke, terus kemudian kita akan melihat saham tech related. Kita akan lihat saham Arto, gimana kabarnya sih Arto? Wah, ini random banget yang nanya saham, macem-macem banget sahamnya ya. Kenapa aku bahas dulu yang HMSP, ICBP, Indofood, Arto ini karena tadi dia aktif ya, jadi aku bahas saham yang hari ini aktif dulu. Nah, Arto ini dia potensiali membentuk inverse head and shoulders gede gitu ya, dengan jangka pendek rentang waktunya potensi menuju ke 24-20, dan abis itu bakalan lanjut ke 25-30. Disclaimer, kenapa? Karena ini bekas downtrend panjang. Kalau downtrend panjang ya, downtrend panjang ini banyak yang nyangkut di atas-atas. Jadi kalau misalkan lagi naik, akan ada guyuran orang-orang yang mau profit taking. Yang di TokTok ke Igoy aja karena ada chartnya di situ. Oke. Terus tadi ada yang bilang BBHI aktif banget gitu. Mari kita lihat BBHI bagaimana kabarnya. Alobank Indonesia hari ini tadi breakout dengan volume transaksi sangat tinggi. Jika Anda punya ini, hold aja. Tapi jika kamu belum punya ini, wait and see dulu. Jangan dikejar jika dia besok breakout di hari yang kedua. Kita akan masukkan BBHI ini menjadi dalam salah satu radar watchlist kita. Nggak usah takut ketinggalan kesempatan atau ketinggalan peluang. Kenapa? Karena ini dia baru breakout pertama, baru breakout sekali. Nanti pasti akan ada retracement-nya. Kemungkinan BBHI ini kalau dia besok naik lagi, akan membentuk pattern flag. Jadi dia akan naik terus kemudian bentuknya sideways kayak gini. Aduh, tangannya tremor. Naik terus sideways kayak ini. Oke ya. Nah, ini BBHI ya. Jadi ditunggu aja ya. Ada yang punya BBHI? Kalau ada yang punya, tulis punya gitu. Yang belum punya, wait and see dulu. Nah, BBYB ini M-Trade juga udah ada. Jadi M-Trade itu nitip sendalnya di BBYB sama di Arto ya, karena BBHI waktu itu liquidity-nya agak-agak kurang. Jadi kita nitip sendalnya di BBYB dan di Arto. Ini udah mulai dekat kena resistennya 282 ya. Jadi 282 waspada di sini agak ketahan dikit. Kita ngelihatnya bakalan bisa breakout dari 282. Maka dari itu jangka pendek udah kita profit taking, udah review sell, tapi jangka menengahnya kita masih review hold dulu buat yang BBYB-nya. Saya percaya BBYB juga pasti masih banyak nyangkuters karena ini dia posisinya di bottom banget. Jadi kalau buat
nabur benih untuk beberapa bulan ke depan, sebenarnya BBYB ini cukup potensial ya. Dan dari perbankan digital aku sukanya tuh kalau BBYB tuh dia yang mulai udah ada tanda-tanda mau untung gitu loh dibandingkan dengan yang lainnya. Nah di situ pasti secara fundamental lebih bagus, pasti juga menarik investor asing untuk masuk ke emiten ini. Tapi disclaimer on sekali lagi, jangan all in, oke ya. Oke, mari kita lanjutkan dengan saham BBTN yang hari ini juga aktif banget ya di panggung bursa. Mari kita lihat BBTN kabarnya gimana. Kongret buat kamu yang sempat beli di atas dan mungkin nyangkut, terus sekarang udah mulai untung ya. Jadi kayak yang aku bilang beberapa kali dan M-Trade review berkali-kali bahwa BBTN ini dia gerakannya tuh ngikutin saham properti ya. Jadi instead of saham-saham perbankan, aku sering kali melihat BBTN ini dari sektor properti. Kalau propertinya aktif, aku akan lihat BBTN-nya. Kenapa? Karena dia kasih KPR tuh gede banget gitu. Nah BBTN udah naik tinggi, M-Trade udah review by beberapa waktu kemarin di sekitaran pada tanggal 4 Juli. Dan kita lihat saat ini, mari kita lihat BBTN di M-Trade ini cuan 9-11%. BBTN cuan 9-11%. Ya, jadi kita masih ngehold. Kalau kayak gini meskipun dia kena resisten, kita akan masih hold. Jadi kita tidak jualan di resisten. Breeze dong, waduh banyak banget ini saham bankingnya ya. Breeze-nya gimana kabarnya? Breeze-nya kemarin udah ada retracement, jadi yang merasa kalau kalian bilang Breeze ini telat, yang lain naik, dia nggak naik sendiri. Sebenarnya enggak, Breeze-nya itu justru malah sudah naik duluan dan dia justru sudah mendahului retracement. Nah, kalau retracement di sini ini retracement normal. Ketika BRI baru retrace di sini nih, sekarang posisi BRI itu lagi di sini loh, kayak kalau Breeze itu di sini. Nah, si Breeze-nya udah retrace dulu. Ini patternnya ada pattern pennant. Menurut aku patternnya menarik banget. Yang penting ada pembatasan resiko tetap di 2420, di bawah itu batasin resiko. Jadi jangan pas di 2420-nya tapi di bawahnya. Terus BNGA gimana? Nah ini yang aku bilang tadi, ini mirip kayak BBRI, dimana kalau Breeze itu dia udah sideways ke kanan kemana-mana, si BNGA dan BBRI baru retrace dikit ya, yang ditok-tok ke Igoi aja ada chartnya. Oke, terus kemudian berarti kesimpulannya BNGA, BBRI itu wait and see dulu aja kalau mau trading. Kalau mau investing mah monggo aja sih. Kalau mau investing dengan strategi DCA. TLKM kenapa hari ini malu-malu ya? Berat dia, berat. Size-nya lumayan gede hari ini. TLKM kan udah breakout ya. Ya dia udah breakout, jadi breakoutnya memang pelan-pelan kayak gitu. Coba perhatikan volume hijaunya lebih tinggi dari volume merahnya. Oke, terus kemudian PTPP gimana kabarnya? Nanti dulu deh PTPP, aku lagi mau kasih lihat saham Java. Senang banget nanti malam aku mau nge-review saham ini sama anakku. Jadi ya untungnya ya pengalaman pertama mereka aku ajak trading dan cuan. Dulu waktu kecil banget anakku aku ajak beli SSIA rugi gitu. Jadi kapok. Sekarang pengalaman pertama lagi, diulang lagi pengalamannya trading dan cuan. Sekarang untung sekitaran 17%-an. Untuk Java kali ini, Java teman-teman jangan hajar beli di atas. Sekarang adalah momennya untuk siap-siap profit taking. Di M-Trade sendiri keuntungannya untuk Java ini, jadi meskipun kemarin kita ada cut loss untuk Unilever, ini Java masuk multi bagger di atas 20% udah mulai masuk bagger ya. Terus kita kemarin ada cut loss 1 Unilever, tapi sebenarnya Unilever ini masih yang jangka pendek, jangka menengahnya tuh cuan sebenarnya, untung 6-8%. Nah ini yang lain untung semuanya, WiFi, BRI, Antam, P1, BSDE, Pani untung. Nah kita mau bahas sekarang Unilever gimana kabarnya. Oke, sebentar ya, ini yang nanya random banget. Aku mau kasih tahu hari Minggu nanti ada webinar bagus, supertrader.id/basic, supertrader.id/basic BASIC ya, yang di tok pakai kode TIK TOK, yang di Igoi pakai kode IGEMO. Oke ya, terus jadi perhatikan di sini, ini si Unilever kalau kalian kemarin belum exit, sebenarnya kemarin exitnya tuh karena pembatasan risiko secara money management ya. Udah 10% lossnya, tapi sebenarnya ini ketahan MA 100 di sini gitu. Jadi kalau mau wait and see dulu, aku kasih batas bawah 2780, di bawah itu batas risiko. Sabtu jadi nggak ada ya, hari Minggu ganti hari
hari Minggu, Pak Hendra gitu. Karena hari Sabtu saya ada flight pagi. Oke, terus kemudian kita lihat itu tadi Japfa, terus si Malindo Feedmill juga jangan dikejar, tapi ditunggu retracementnya sih boleh banget sih. Cuman kalau aku pribadi, aku akan ngincernya si BBTN tadi, dan saham-saham properti itu aku tungguin retracementnya. Nah, retracementnya kapan yang terbaik nanti akan dikasih tahu di Mtrade ya gengs ya. Jadi dikasih tahu di Mtrade untuk retracementnya. Aku mau review lagi untuk saham properti yang lain. Kita lagi nungguin Pakuwon Jati untuk ada retracement sekitaran level 400 sampai 408-an gitu. Tapi kalau nggak kena 400 bulat, belinya di mana nanti kita akan kasih tahu di Mtrade secara real time. Terus kemudian SMRA Summarecon. Nah, Summarecon hari ini udah mulai muntuk-muntuk keluar hijau nih. Tapi tadi kita belum review buy, kita mau nunggu besok nih ya. Jadi besok gimana nih kabarnya sih SMRA? Kenapa? Karena tadi pas kena di diskon 38,2%-nya, kita kepengen ada diskon lagi sih. Tapi kalau misalkan besok nggak ada diskon, ya kita akan review buy untuk SMRA-nya. Gitu ya, jadi kita akan review besok di Mtrade. Terus selain SMRA, Tewon, kita mau review BSDE. Nah, BSDE ini bagaimana kabarnya? BSDE ini perhatikan dia ada potensi sideways dulu sebelum lanjut breakout lagi. Kalau yang mau diversifikasi investasi, menyiapkan diri sebelum The Fed turunin suku bunga di September nanti, kemungkinan September ya, diversifikasinya bisa di properti, salah satunya di BSDE atau di Pakuwon Jati. BSDE valuasinya masih paling murah ya, jadi ditungguin kemungkinan sekitar level 1000-an, 1000 atau 1000 berapa puluh gitu. Oke, terus beberapa saham properti kemarin aku udah bahas, jadi hari ini aku nggak bahas detail lagi, aku akan bahas yang lain-lainnya nih. Jadi di ini contohnya CTRA, kita juga lagi nunggu retracement. Sekarang Mtrade juga lagi masih ngehold CTRA 6 sampai 6,9%. Oke. Nah, terus market value hari ini 11,6 triliun rupiah, di pasar reguler 9,3 triliun, atau itu ada saham BRI 1,2 triliun, BCA 893 miliar, dan BMRI 707 miliar. Negosiasi ada 2,3 triliun, ada APIK di pasar nego 777 miliar. Ada apa ini ya? Kemudian saham BHAT 540 miliar dan Boga 272 miliar. Sebentar, yang nanya GoTo nanti aku akan bahas. Aku penasaran dengan 3 saham yang lagi di pasar negosiasi. APIK ini patternnya sebenarnya ya mulai ada pattern sih, cuman nanti dulu deh ya. Secara likuiditas kok kayaknya belum stabil. Terus kemudian BHAT, kadang-kadang ada perusahaan yang fundamentalnya bagus tapi nggak liquid juga, ada yang memang nggak bagus dan nggak liquid. Jadi yang paling penting sebenarnya kita lihat likuiditas BHT, meskipun ada pasar negosiasi 540 miliar tapi dia gak liquid. Terus kemudian untuk saham Boga di sini dia juga udah mulai patternnya kayak gini. Ini kita belum mau masuk ya. Oke, terus kemudian aku mau nge-review saham Mayora tadi dari sektor consumer good. Ada yang ketinggalan, Mayora Indah. Mayora Indah kita udah review, sell Mayora Indah impas-impas aja tadi, karena kemarin kita buy terus kemudian buy naik, dia udah naik, terus hari ini bantingannya lumayan banget, ada ekor lumayan banyak, jadi kita hari ini pas jualan pas BEP aja toh impas. Oke, terus PNLF, oh tadi banyak yang ikut zoomnya ya, berapa orang ya ikut zoomnya, let me check. Oke. Siapa yang tadi nonton seminar aku di GPA? Tulis saya baik online maupun offline. Sorry tadi lupa menyapa yang di online. Wih, banyak ya ternyata ya. Dapat manfaat nggak kira-kira? Kalau dapat manfaat tulis yes. Wih, 800 orang, lumayan. Luar biasa. Thank you banget udah nonton ya.
Oke, ini PNLF ini ketahan di area supportnya di level sekitaran 336 ya. Aku bersihin chartnya di sini, ini udah mulai ruwet, ya, udah mulai ruwet chartnya. Ini dia intinya sekarang lagi retrace sekitaran 50% dari puncak kecilnya. Terus ada kena support garis merah ini juga. Jadi kita kemarin spekulatif buy on retracement, upside bisa ke 366, stop lossnya jika di bawah 334. Oke, wih banyak yang nonton ternyata. Oke. Wih, thank you. Ternyata banyak juga yang nonton. Harga emas. Siapa di sini trading emas? Tulis emas. Aku pengen tahu siapa trading emas di sini. Yang di TokTok ada chart di Igoy, silahkan ke Igoy. Yang di Igoy jangan bosan kalau saya ingetin yang di TokTok. Karena kasihan nggak bisa ngelihat chartnya. Banyak juga yang nonton ya. Terima kasih. Oke, harga emas bagaimana? Breakout gengs, breakout. Diversifikasi itu penting ya. Karena apa? Karena harga emasnya naik, belum tentu harga saham emasnya naik. Habis ini kita akan bahas harga saham emas. Jadi sideways, cakep juga ini emasnya ya, sideways breakout. Oke. Kalau patternnya kayak gini, trending kayak gini, ini paling gampang di tradingin sebenarnya ya. Jadi kalau mau trading forex, trading apa yang paling gampang yang lagi trading, dan ini emasnya lagi trending. Oke deh, supportnya emas kuat ini di level 2429 atau 2430. Aku coba mau dibahasin nggak buat jangka pendeknya emas? Kita lihat ya. Ini masih bagus sih, masih trading aja sih. Ini bisa trading buy on weakness di sini. Di 15 menit aku tarik garis trend kayak gini, tapi mesti ngelihat di daily-nya juga ya. Kalau daily-nya dia udah mulai candle-nya mengecil gitu, udah mulai waspada. Nah, kalau di 15 menit sebenarnya sih tinggal ngelihat dia pembalikan arah, motong garisnya ini ilmunya nanti ada di Super Trader hari Minggu nanti, bisa dipakai untuk semua instrumen. Oke. Terus selain emas, kita mau lihat harga saham emas. Yang pertama kita lihat MDKA. MDKA gimana kabarnya? Batubara gimana? Sebentar ya. MDKA dulu aja. MDKA nih, harga emas naik, harga saham emas gak kemana-mana. Tapi kita udah mulai nge-watch si MDKA kemarin hijau, hari ini naik gap up, tapi gap up-nya merah gitu. Wait and see dulu aja. Terus kemudian kita lihat kalau mau beli di level berapa. Kalau mau beli di dekat level 2320-an. Jadi 2320 sampai 2360. Jadi kita akan watch buat MDKA. Oke, terus kemudian selain MDKA kita mau lihat Antam. Gimana kabarnya Antam? Antam masih boleh masuk nggak? Ini tanya Suyudana. Antam masih boleh masuk nggak ya? Sebentar, aku gambar ini ya. Nah, Antam ini kalau aku gambar dua garis ini dia hari ini sebenarnya ada breakout kecil. Ya, jadi kalau kalian mau masuk Antam, hari ini breakout mau masuk, boleh. Tapi stop lossnya jika jatuh di bawah 1310, batasi resiko ya. Batasi resiko ya. Pertumbuhan tren harga komoditas emas itu akan selalu naik. Benar nggak statement ini? Dalam jangka panjang, iya. Tapi dalam jangka pendek, tidak. Dalam jangka pendek semua tetap ada fluktuasi. Nih emas, perhatikan. Emas tuh dari zaman dulu kayak gini nih. Jadi kalau mau dibuat diversifikasi atau hedging, oke. Nah, tapi perlu diperhatikan nih, ini dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dia turun nggak kemana-mana. Ada momennya kayak gini. Ini lagi perang aja. Kemarin ada lagi perang-perang Rusia Ukraina, terus Israel Palestina gitu. Jadi ini kedorong naik. Nah, kalau adem ayem kayak tahun 2012 sampai 2015, emasnya nggak kemana-mana.
Ya, oke. Aku punya emas 60 kilo. Mas David maksudnya. Jokes bapak-bapak, garing bener. Oke, tadi sama emas ada MDKA Antam. Terus aku mau lihat Medco itu ada emasnya juga. Udah heboh dulu ya, punya emas 60 kilo, Mas David. Oke, Medco ini ada emasnya, ada oilnya juga. Kemarin habis jatuh dengan volume transaksi tinggi, jadi just wait and see dulu aja ya. Oke, terus kenapa sih kok wait and see semua? Gue pikir disuruh beli, tapi kok malah wait and see semua? PTPP nggak jadi dibahas, jadi sebentar. UNTR malah kita udah review buy. Ya. Oke, ya jadi UNTR ini kita udah review buy pas breakout tanggal 3 Juli. Kita lebih ngelihat ke saham batu baranya, malahan aneh sih. Batu baranya nggak terlalu gerak signifikan, tapi saham-saham batu bara ini malah justru naik. Dan ini UNTR dia ngebentuk pattern cup and handle gitu, ada potensi dia nyusul Elsa. Dan ITMG ada potensi juga dia akan lanjut nyusul Elsa. Namanya potensi itu bukan kepastian ya, tetap harus ingat ada pembatasan resiko. ITMG pembatasan resikonya kalau di bawah 25375. Sekarang masih patternnya masih kayak gini. Ini potensial membentuk cup and handle juga ya. Oke. Yang ditok-tok ke Igo ya, ada chartnya ya. Oke, terus aku mau kasih lihat chart BRMS. BRMS di sini. Nah, ini BRMS-nya yang udah naik tinggi nih, cuman kena resisten, jangan beli dulu. Semuanya kebanyakan wait and see, IHSG-nya masih bisa koreksi. Jadi memang tidak sesuai dengan berita. Kalau ngikutin berita, orang bakalan bingung. Berita bagus malah disuruh wait and see. Katanya Jerome Powell-nya dovish, berita bagus malah disuruh wait and see. Tapi kalau beritanya nggak bagus, contoh katanya Muhammadiyah keluar duit banyak dari BRIS, sampai mau katanya ya gosipnya mau bikin bank syariah sendiri gitu. Malah BRIS-nya kemarin naik duluan. Jadi pakai chart itu udah yang paling bener ya, pakai strategi super trader. Oke, yang terakhir Archie. Mari kita lihat Archie buat saham emasnya. Ini juga likuiditasnya belum stabil, baru aja breakout dengan volume transaksi tinggi, likuiditas belum stabil. Jangan dulu, waduh malah jangan dulu semuanya. Market US merah membara barusan pas opening ya. That's why juga ya, kita secara teknikal tuh kadang teman-teman mungkin nggak ngerti market US, mungkin nggak ngerti banyak sentimen, tapi kalau bisa ngebaca siklus pakai strategi super trader itu bisa ngerti apa yang mesti dilakukan. Aku mau buka US market, S&P 500, indeks S&P 500 ini gimana kabarnya? Meskipun hari ini dia gap down, tapi ternyata sebenarnya trennya tuh udah naik banget. Jadi sebenarnya kalau aku lihat indeks S&P 500 ini lagi overbought. Overbought tuh artinya apa sih? Singkat cerita, bahasa gampangnya dia naiknya ketinggian. Jadi bakalan ada normal correction. Ini S&P 500. Terus kalau ini chart monthly ya. Kita lihat indeks Dow Jones Industrial, perhatikan di sini. Ini dia juga lagi uptrend. Kalau yang aku lihat tadi agak-agak kepanasan, agak overbought itu si S&P 500. Kita balik ke saham Indonesia. Gimana kabarnya saham minyak ya? Karena persediaan minyak mentah di Amerika per 12 Juli 2024 ini turun lebih tinggi dibandingkan dengan minggu sebelumnya ya. Jadi turun lebih besar maksudnya. Dari turun 1,9 juta barrel, itu turunnya jadi 4,44 juta barrel. Kalau persediaannya turun, harga komoditas oil berpotensi menguat. Kita lihat UK oilnya gimana kabarnya. Masih sideways aja di area support, jadi nggak ada yang spesial, nothing special. Masuk watchlist, oke, tapi bukan yang strong buy gitu. Ini US oilnya juga sama, dia ketahan di support MA100, artinya dia tidak downtrend, tapi dia sideways aja. Nah, untuk saham oil tadi saya udah bahas Medco, terus kita bahas Elsa. Ya, Elsanya gimana kabar nih? Udah naik tinggi, M-Trade ada di
Elsa, ini masih ada hold di Elsa, cuan 9 sampai 10% boleh ya di sini. Kalau teman-teman mau profit taking dulu jangka pendek boleh, kalau jangka menengah di M-Trade kita masih nge-hold. Nah, terus ini bakalan ada turun, koreksi, retrace, ada potensi dia akan membentuk pattern flag. Nah, nanti yang belum punya bisa masuk pas dia ngebentuk pattern flag. Aku mau kasih Fibonacci dulu di sini biar ketahuan dia retracementnya di berapa. Kalau pattern flag berarti nunggunya sekitaran level 480 sampai 490-an ya. Miss bahas cara trading Amerika pakai sekuritas apa ya? Indonesia aja belum lulus teman-teman. Kalau udah lulus trading saham Indonesia baru trading saham Amerika. Mungkin ada yang bilang wah Amerika naiknya tinggi banget, Indonesia enggak. Tenang, Indonesia itu kita bisa untung banyak juga. Yang bilang marketnya sepi nggak ada peluang, nyalain FCA terus itu karena dia nggak bisa trading mungkin ya. Jadi ini sebenarnya di M-Trade juga banyak cuan kok, meskipun cuannya ya ada yang 4%, ada yang 3%, ada yang 15%, ada yang 10%-an juga gitu loh. Nah, jadi sebenarnya masih tetap ada peluang. Nah, ini kalau di US market, kamu harus ada effort juga untuk manteng malam hari. Kalau sama-sama dibiarin mah saham Indo juga masih banyak yang bisa kasih cuan. Meskipun sebenarnya kalau dilihat, marketnya gede US lebih efisien. Iya betul, di Indo masih bisa cuan. Kalau di US stocks bisa buka akunnya di mana banyak sih teman-teman. Ada yang di GoTrade, ada yang di Peluang. Kalau aku di IB atau Interactive Brokers. Cuman aku jujur aku aktif di saham Indonesia. Yang di US aku beli dan simpan aja. Oke, terus Elsa kesimpulannya masih menarik, ditunggu retracementnya. Jadi yang punya boleh mulai profit taking, dan yang belum punya boleh ditunggu retracementnya. M-Trade udah profit taking untuk jangka pendek, yang jangka menengah kita masih nge-hold. Karena kalau ada retracement normal dan naik lagi, itu nanti cuannya masih makin banyak. Kalau kamu bingung kenapa M-Trade hold untuk jangka menengah dan balik jangka menengah, ikutin aja seminar hari Minggu nanti jam 7 sore supertrader.id/basic ya, untuk mau tahu tentang strategi super trader. Oke, sawit-sawit gimana kabarnya? Sawit-sawit gimana kabarnya? CPO, AALI dan juga LSIP buat teman-teman yang masih baru, masih pemula dan bingung aku ngomong apa, boleh teman-teman kalau mau tahu saham dari nol ya, karena yang aku bahas ini udah agak-agak intermediate, langsung bahas sahamnya gimana gitu. Kalian bisa belajar saham dari nol, DM aku dengan kode SDO atau SD0 dengan keyword SDO atau keyword SD0 ya. Dari situ kita akan follow up teman-teman untuk kasih edukasi seminar gratis saham dari nol, atau bisa juga tulis BAS. BAS tuh buka akun saham. Jadi semua yang dari saham dari nol kita akan kasih seminar buka akun saham bersama dengan teman-teman sekuritas. Oke, aku lanjutkan lagi buat kalian yang udah trading, udah paham trading ya. Ini AALI patternnya gimana nih? Ini AALI akan bagus jika dia tidak turun di bawah 5650. Artinya dia membentuk satu low yang lebih tinggi dari sebelumnya atau higher low di sini. Ya, jadi AALI potensial patternnya akan menjadi seperti saham apa? Kemarin aku udah bahas, tulis AALI potensi membentuk seperti saham apa, patternnya tulis di situ. Yang di tok-tok ke IG aja ada chartnya. Oke ya. Kayak sama apa? Minta info cara ikut tanggal 21 Juli. Langsung aja ke supertrader.id/BASIC. Pakai kode IGMO yang di sini. Kalau yang di situ pakai kode TIKTOK. Oke ya. Kayak sama apa si AALI? CPO lemot kapok, kata Ardiansyah Hizki. Semua ada waktunya. Kalau ada waktunya dia bangun, akan jadi aktif pastinya. Kayak sama apa? Bukan Elsa, bukan. Nah, Enawa bener. Kayak saham INTP. Nah, jadi dia downtrend panjang, terus sideways-nya tuh cuman pendek doang di sini. Nah, dia breakout, dia akan sideways kayak gini. AALI kira-kira bentuknya bakalan kayak gitu. Dia bakalan sideways antara range 5650 sampai dengan range 5900. Akan sideways di situ aja, jangan berharap dia naik terlalu cepat. Kalau dia naiknya cepat, itu artinya bonus. Kalau ditanya sekarang boleh beli atau enggak, sekarang sih masih masuk range buy-nya, review buy-nya M-Trade ya. Tapi teman-teman di M-Trade itu pembatasan resikonya kita jagain banget ya.
Oke, terus ya ini sebentar ya, aku tadi sambil balesin WA. Ali udah paham? Kalau udah paham tulis paham. Ali masih boleh beli, masih, tapi jagain stop lossnya di bawah 5650, stop loss lagi di bawah 5500. Oke, terus aku bosan LSIT, kemarin udah tak bahas, nggak ada perubahan yang signifikan. Aku mau bahas Bank Indonesia nahan suku bunga. As expected, Bank Indonesia kembali tahan suku bunga di level 6,25% untuk 3 bulan atau 3 kali berturut-turut ya. Halo Fardiandi. Aku suka banget liatin konten-kontennya Mas Fardi nih. Nah, terus Bank Indonesia ini bilang ada peluang buat suku bunga turun di kuartal 4 tahun ini. Jadi ngikutin The Fed. Nah, kemarin kan kita udah lihat ya, Om Powell ini, Jerome Powell bilang, nurunin suku bunga tuh nggak harus nunggu inflasinya 2% loh. Kalau nunggu inflasinya 2% baru diturunin, malah nanti jadi makin turun lagi inflasinya di bawah 2% gitu. Jadi istilahnya tuh Om Powell tuh mau kasih kode-kode bahwa dia bakalan nurunin suku bunga. Tapi karena kemarin inflasi baru turun sekali di Amerika, dia mau nungguin lagi nih, kira-kira inflasinya bakalan turun lagi nggak sih dalam 2 atau 3 bulan ini. Jadi kayaknya The Fed itu nggak akan nurunin inflasi di akhir Juli ini. Maka kita lihat meeting The Fed yang berikutnya dengan agenda nurunin suku bunga ya. Dia nggak akan nurunin suku bunga di akhir Juli ini. Kita tunggu meeting berikutnya itu di 18 September. 18 September kemungkinan The Fed akan nurunin suku bunga. Kalau sampai benar-benar The Fed nurunin suku bunga di 18 September, pada hari perdagangan berikutnya ya 19 September kalau nggak kena weekend, itu saham akan naik. Sesimpel itu. Terus GoTo gimana kabarnya? Apakah GoTo juga akan kedampak positif kalau nanti misalkan suku bunganya turun? GoTo pasti akan kedampak positif, dan ini beberapa hari ini GoTo tuh aktif banget. This is not a buy recommendation, tapi ini ada harapan buat kalian yang nyangkut di GoTo. Kalau ada naik, tetap recommendation dari kami adalah kurangin posisi atau jual, karena kalau kamu nggak jualan di sini ya, ini tekanan jualnya dari para nyangkuters gede. Ini yang nyangkut bukan cuma retail tapi institusi juga pada nyangkut. Oke, yuk mari kita bahas Inco, tapi sebentar ya, anjingku nangis minta keluar. Si Ara rewel. Oke, mari kita lihat Inco ya. Catat 18 September. Weh, udah jam 9.14. Oh ya, mulainya telat juga sih tadi. Oke. Nickel Futures. Nickel Futures LME masih turun. Pakai line aja ya, kelihatan ya. Nah, ini breakdown. Jangan dulu ya. Jadi Inco jangan dulu, wait and see dulu. Ini mantulnya sementara doang. Ini ngikutin banget nih, ini relevan dengan harga nikel. Beda dengan saham-saham emas itu malah gak relevan gitu. Ara rewel minta RB. Inco, terus Tins. Kalau Tins ngikutin harga timah, Tin Futures. Harga timahnya sebenarnya nggak naik terlalu signifikan sih. Tinnya kita tunggu retracementnya aja. Ini udah aku masukin ke watchlist, kita tunggu retracementnya aja Tinsnya. Hari ini breakout Tinsnya. Hari ini breakout dari level 1015, volumenya gede, cuman ini kehadang satu resisten lagi di 1090. Yang beli wait and see dulu, tapi yang punya hold aja. Yang punya hold aja dulu. Hold sampai kapan? Sampai keluar candle merah, simpelnya gitu. Oke, terus iya, harga timah turun di London. Ini yang tadi ada yang bilang suka-suka hati bandar, bisa juga sih. Harga timahnya turun, suka-suka harga timahnya turun, tinsnya naik, suka-suka hati bandar. Oke.
Lanjut nih suku bunga hasil RDGBI. Udah dibahas. Kalau rewel jadi UMA, namanya UMA dulu. Oke, sudah cuan 30%, samtinsnya nunggu merahnya aja. Oke. ESA dan Bumi. ESA gimana? ESA ini bisa potensial membentuk pattern seperti ELSA, cuman memang agak lambat ya. Udah jangan buy lagi, kemarin udah buy dan tinggal nge-hold aja, stop loss di bawah 810. Terus MTech target berapa? Yang di M-Trade pasti tahu nih, kalau ditanya target, kita nggak pernah target, kita nunggu reversal aja. Tapi kalau ditanya resistance, buat lampu kuning doang di 454, sekarang juga udah resistance. Ini ada pennant kecil. Nah, pennantnya ini kalau breakout dia bisa sampai ke 494, 498. Disclaimer, di M-Trade sekarang ada MTech, kita ada nyolong start juga di MTech, waktu itu cuan 7-8%-an aja gitu. Kak mau nanya ke ARW, kok bisa seperti itu sahamnya? Ya ini suka-suka hati BD juga, yang kayak gini hati-hati ya. Ini bisa kena UMA, kalau kena UMA bisa masuk FCA. Jangan deh ya, yang kayak ini jangan ya. Oke, terus MAPI, TLKM udah tadi dibahas di depan, BBRI juga udah. Kita coba lihat MAPI, Bibank bis, yang lain naik, BBJA merah, ya bolehlah sesekali merah. MAPI nggak kemana-mana, kita kemarin ada review buy, tinggal nge-wait aja. BBCA merah sesekali ya nggak apa-apa lah, jangka pendek. Yang lain naik nggak juga kok. BBRI-nya di just normal correction aja. BRI kemarin udah turun, nih patternnya beberapa hari turun. BBCA kemarin cuman merah dikit, ini normal correction, ini bagus nih, bagus. Buat kalian yang belum punya, buat jangka panjang belum punya, boleh nih dikit aja ya, karena valuasinya mahal. Kalau BBRI dikasih diskon, lebih pilih BBRI, valuasinya lebih ke diskon di BBRI-nya. Oke, Tower ini gimana kabarnya? TOWR. Kita lagi nungguin diskon atau retracement-nya sekitaran 755, 740 sampai 755. Ya, 740 sampai 760 bolehlah si TOWR. Yang di tok Igoy ada chart ke Igoy aja. Terus TOWR oke, bagus, ditunggu retracement-nya. Dia udah mulai masuk ke uptrend. Terus kemudian aku mau ke TEBIC. TEBIC gimana? TEBIC big trend masih sideways. Aku lebih memilih TOWR. Kenapa? Karena kalau TOWR di sini dia breakout dari tren turun pertama udah, terus sekarang dia udah breakout dari tren turunnya yang kedua. Jadi lihat ya, dua garis merah ini matters. Ini tren turun pertama, turun banget, terus ini tren turun yang kedua, ini udah di breakout, udah dijebolin ke atas. Jadi sekarang kita tunggu koreksi atau retracement-nya dia untuk kita mau masuk gitu. Oke. Properti tadi udah aku bahas sekilas di depan, udah aku bahas. TEBIC hold atau jual? Kalau aku sih jual, nanti tunggu retracement di tower, aku mau masuk di tower aja gitu. Kalau jadi kamu gitu loh. Terus brand udah dibahas di awal banget tadi, brandnya ini careful, you have to be very careful, ini buangan banget, distribusi banget ini. BRPT gimana kabarnya BRPT? Oke, jadi dari tadi aku ngoceh, kalian bisa ngambil kesimpulan nggak sih sebenarnya saham yang lagi potensial apa, yang lagi ditunggu turunnya atau retracement-nya itu apa aja? Boleh dong ditulis di sini potensial (2) sahamnya apa aja atau sektornya apa, boleh ditulis di situ. Oke ya, ini BRPT nggak juga deh patternnya kayak gini. Kayaknya dia lagi mau pause dulu. ELSA profit taking di berapa? ELSA yang jangka pendek udah boleh profit taking. Sekarang udah keluar merahnya, udah boleh profit taking. Tapi kalau jangka menengah masih boleh hold dulu. Karena pattern harga dan volumenya masih convergen. Enggak. Mau potensial brand? Mau aku bilang potensial brand nggak mau. Enggak, mana ada aku bilang potensial brand, ada yang tulis potensial brand. Ngaco, salah.
Nah, ini bener nih, Rio Santosource, potensial tower ditunggu retracementnya. Angkanya berapa, nyatet nggak tadi? Elsa, tunggu retracementnya. Pakuwon, tunggu retracementnya, nyatet nggak? SMRA, tunggu retracementnya. Bagus. Terus apa lagi ya sekarang? Banking yang lagi bentuknya pennant, yang udah koreksi, yang lain belum koreksi. Banking lagi pennant, apa tuh? Ada apa? Ada breeze. Oke, terus ya loh, wah, dia ngerjain masa bilang potensial brand. Wah. Ini dia bentuk pattern V shape recovery, ada potensi dia bakalan naik juga. Kalau ini sih aku tungguin breakoutnya di 1325. Oke, terus kemudian saya cuma nunggu SMRA dan tower kata Eka Cipta G. Oke. Akra nggak deh, akranya lagi downtrend loh. Terus BBTN, bener, BBTN tunggu apa tadi? Retracement. Oke, bener. Tapi kalau tadi patternnya pennant, itu si Breeze yang lagi pennant. Pegas gimana? Unilever udah tak bahas. Pegas, ini menarik. Tahu nggak? Ini cup and handle-nya gede. Ini bekas dia downtrend di Igoi ya, ada chartnya ya, yang di tok-tok. Oke. Ini kayak gini, handle-nya gini. Nah, ekspektasi sih ya, kepengennya dia ngebentuk handle satu lagi biar bagus breakout-nya. Kalau breakout sekarang, ini bekas naik dari 10 Juli udah ketinggian. Bakalan banyak yang mau profit taking nanti, breakout dikit turun deh. Nah, aku lebih suka kalau dia ngebentuk handle satu lagi atau dua lagi kayak gini. Jadi handle-nya makin naik, makin dikit. Artinya ini ada yang buang barang, ada yang buang barang. Jadi di sini perputaran atau pergantian pemilik. Jadi banyak yang start dari nol lagi gitu. Jadi ini mungkin ada yang nyangkut, ada yang cuan di sini. Ini perputaran atau pergantian pemilik. Kita lihat ya, kalau misalkan dia bentuk handle satu lagi breakout itu lebih bagus daripada breakout sekarang. Kalau dia breakout sekarang, dia sebenarnya udah naik dari tanggal 10 Juli itu udah naik 7%-an. Jadi rawan profit taking, artinya rawan terjadi false breakout gitu. Oke ya. Beda pennant sama symmetrical triangle, pennant itu ada tiangnya dulu, naiknya lebih banyak di situ. Berarti jadinya cup and handle. Cup and handle tuh confirm kalau dia breakout. Ini belum breakout, jadi masih potensial. V reasons. MBMA gimana? Big Akum ya. Strategi super trader adalah strategi membaca arah gerak big money sebenarnya. Jadi kalau kalian nanya bandarmologinya kita caranya kayak gitu. Buat ngecekin arah gerak big money, bandarnya kemana gitu. Ini MBMA. Ini apakah Big Akum? Mari kita lihat. Kalau ditanya Big Akum, kita mesti ngelihat tren gedenya dulu nih. Bekas downtrend sih. Akumulasinya cukup lama ya. Ya cukup menarik sih MBMA ini. Sideways-nya lama. Biasanya kalau yang sideways-nya lama, breakout-nya bakalan lebih kuat. Dia nggak bakal cepat balik ke bawah. Cuman sekarang masih sideways. Jadi masih menanti, sabar menanti kayak restoran Jepang. Ci, katanya brand akan naik 20%. Saya ngomong sopo? Katanya siapa? Tumben sampai 8:30, karena mulainya jam 8:30 tadi. MBMA percepatan tren nggak? Belum. Ini toh. Oh, lagi lihat di sini toh. Iya. Dikit. Ada dikit lah, jangka pendek doang, tapi mesti ngelihat nih. Jadi bukan time frame kecil doang, mesti lihat time frame gede. Woi, ternyata sideways. Time frame gedenya sideways. Saya ngomong siapa? Katanya netizen. Makanya hati-hati kalau ada orang ngomong katanya bisa naik 20%, katanya siapa? Bukan kata Ellen loh ya. Ellen nggak pernah ngomong itu. Sudah naik 20% ya. Brand mah sudah naik berapa ratus persen juga. PTPP belum, Ci. Kata M-Trade ngawur, Gus. M-Trade gak rekomen brand. 1-2 bulan ini kita kasih tahu rawan dia untuk distribusi. PTPP lagi masih sideways aja, buy breakout di atas 418, stop loss di bawah 388, disclaimer on.
Ada nggak sih saham yang nggak pakai disclaimer? For big banks sebenarnya, tapi buat long term. Ellen nyimpen ayam jadi naga. Ellen nyimpen ayam jadi sosis Java. Hahaha. Udah mau profit taking. Oke, sementara itu gitu dulu aja Bapak Ibu. Jadi yang mau belajar tentang strategi super trader, biar nggak pusing mikirin berita, mikirin fundamental, biar bisa pakai buat trading gold, crypto dan saham, bisa hari Minggu nanti jam 7 ke supertrader.id/basic. Ini seminar, jadi bukan baca saham kayak gini, dan kamu akan lebih banyak dapat the how-nya. Mungkin kamu udah bingung dengan strategi value investing, kok nggak jalan-jalan sahamnya, atau strategi apapun kamu bingung, macem-macem strategi. Tadi ada yang nanya, Jonathan tadi nanya tuh lagi di seminar, bingung. Jawabannya ini. Jadi kamu nggak akan bingung lagi, karena yang kita ajarin tuh sebenarnya ngebaca cycle. Yang di TokTok kodenya TIK TUK, yang di Igoy kodenya IGEMO, ke supertrader.id/basic. Saya Ellen May, salam profit. Yang masih pemula, pengen buka akun saham atau pengen tahu saham dari nol, DM aku dengan kode SDO atau SD0, dan yang pengen buka akun saham, DM aja dengan kode BAS, BAS, gitu aja ya. Selamat malam, see you tomorrow di morning briefing and trade. Iya, besok morning briefing and trade. Dah.